Dan bagaimana situasi terkini hingga saat ini di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, wilayah yang menjadi salah satu lokasi yang terdampak banjir bandang. Saya sapa Edo Ekariski di sana. Edo, selamat sore. Bagaimana saat ini kondisi pencarian korban dan apakah di Kabupaten Agam ini kembali ada ditemukan korban di sana? Ya, Elvira, berkaitan dengan proses pencarian di Kabupaten Agam, perlu saya informasikan di Kabupaten Agam saat ini masih ada satu lagi korban hilang yang masih dilakukan proses pencarian. Sementara itu, Elvira, saya ingin juga menginformasikan kondisi atau posisi saat ini saya berada ada di SDN 08 di Bukit Batabuah, Nagari Bukit Batabuah, tempatnya berada di Kabupaten Agam. Ini merupakan salah satu posko pusat dan juga pengungsian bagi masyarakat di Kabupaten Agam, khususnya di Bukit Batabuah, untuk mengungsi dan juga mendapatkan bantuan. Di belakang saya ini adalah bantuan-bantuan yang sudah sampai sejak hari pertama atau satu hari setelah bencana banjir bandang dari lahar atau aliran lahar Gunung Merapi terjadi pada Sabtu malam lalu. Kondisinya memang kalau secara bantuan logistik dan juga keperluan lainnya seperti pakaian dan juga berbagai macam kebutuhan utama bagi para pengungsi ini bisa dinyatakan cukup. Saya akan mengajak Anda untuk juga melihat bagaimana kondisi salah satu sekolah dasar di Kabupaten Agam ini kemudian diliburkan untuk menjadi lokasi pengungsian sementara. Selain ada tenda logistik, di sini juga ada dapur sementara untuk membuat kebutuhan para pengungsi, kebutuhan makanan para pengungsi, dan di sebelah sana, Elvira, bisa saya informasikan ada sebuah tenda yang disediakan khusus begitu oleh tim gabungan untuk mengumpulkan anak-anak untuk mendapatkan trauma healing. Jadi proses trauma healing bagi anak-anak ini cukup diintensifkan di posko-posko pengungsian. Ini dikarenakan memang kondisi anak-anak sama hampir 1 minggu berada di pengungsian ini sangat memerlukan proses trauma healing. Mereka mendapatkan edukasi, mendapatkan hiburan dari tim gabungan untuk sekedar melupakan atau mengurangi beban trauma mereka pada saat pasca bencana. Karena kalau sempat saya berbicara tadi dengan beberapa pengungsi, mereka tidak mengkhawatirkan mengenai kondisi logistik. Yang mereka khawatirkan adalah kondisi mental anak-anak, karena beberapa atau sebagian dari anak-anak yang ada di pengungsian saat turun hujan, terutama pada saat sore hingga malam hari, mereka merasa takut. Langsung saja saya juga akan mengajak Anda masuk dalam lokasi tempat para pengungsi tidur. Mereka menempati kelas-kelas yang ada di SD ini, total dari 207 pengungsi, yang lebih ada sekitar 3-4 ruangan yang mereka tempati bersama-sama begitu. Dan seperti inilah kondisi di dalam lokasi pengungsian. Ada matras dan juga matras untuk mereka tidur. Kalau bisa saya gambarkan, permisi, Bu, Bapak, kondisinya memang sudah cukup untuk kebutuhan mereka beristirahat. Dan untuk mengetahui kondisi lebih lanjut di lokasi pengungsian, langsung saja saya akan bicara dengan salah satu pengungsi. Selamat sore, Bu Zulfa ya. Iya, Bu Zulfa ini sudah mengungsi sejak hari Minggu kemarin. Ibu, kondisi rumahnya mohon maaf itu hancur bagaimana? Oh, yang di depannya aja yang hancur rumah ibu. Tapi tidak bisa ditinggali saat ini. Kalau saat ini karena masih dalam lokasi berbahaya, ibu tidak siap untuk tinggal di sana. Tidak siap. Mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Masih ada perasaan takut, Bu, pada saat melihat. Masih ada perasaan takut. Kalau hari udah hujan, perasaan takutnya lebih besar. Oke, baik. Di sini satu keluarga, Bu Zulfa, satu keluarga, dua kakak ibu di sini. 2 kakak. 3 kakak sama adik ibu ya. Ibu ini udah hampir 1 minggu Ya. di lokasi pengungsian. Iya. Mungkin kondisinya bagaimana Ibu sendiri? Kan tidak mudah sebenarnya, Bu ya, ada di lokasi pengungsian. Gitu. Iya. Gimana, mungkin bisa diceritakan, Bu? Kalau di lokasi pengungsian ini ya namanya kita rame untuk tidur ya ada kayak gini seperti Bapak lihat.
Kalau untuk bahan makanan, alhamdulillah ada. Cukup ya Bu? Cukup ya. Oke, tapi kalau untuk kondisi anak-anak sendiri, Bu Zulfa, Ya, kalau kondisi Gimana? untuk anak-anak sendiri ya ada yang menangis, ada yang tak nyaman Pak. menangisnya itu saat gimana Ibu? Saat tengah malam itu dia nangis, malam-malam. Cerita anak itu menangis kenapa gitu anak-anak? Iya, enggak tahu lah Pak, namanya umur 4 tahun dia nangis, udah berapa dia di sini kan? Hampir seminggu. Hampir dia menangis. Kalau hujan mereka katanya takut gitu. Kalau Bu. hari kehujanan kayak cucu saya sendiri dia ngomong, "Ayo kita lari nenek," gitu. Oh masih bicara begitu? Masih bicara kayak Cucu Ibu yang 4 tahun itu sempat Cucu ada di Ibu tuh kejadian saat itu? Pas gelombang kejadian pertama yang erupsi pertama, longsor pertama, Longsor pertama. cucu ibu tuh kena air juga sama ibu. Terseret, Terbawa, Bu? terseret sama air. Berapa Sama jauh anak. saat itu? Cuma nggak jauh, cuma masih dekat di rumah. Tapi melihat air begitu Tapi besar melihat air ya, Bu? besar itu, cucu ibu tuh udah takut. Nengok hujan aja dia udah takut. Minta lari. Iya, sebentar mau lari. Ayo kita lari nenek itu. Bu, sudah hampir 1 minggu ini. Iya. Mungkin ya alhamdulillah kondisi logistik cukup gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Mungkin selain itu ada yang diperlukan lagi nggak Ibu? Yang sangat kami butuhkan di sini, kalau bantu logistik alhamdulillah udah melimpah, udah banyak. Tapi berupa kalau dapat saya mohon pada yang mau donasi, saya mohon berupa bantuan berupa dana lah lagi gitu. Soalnya teman-teman ini ada dia anak sekolah, kalau habis pengungsian nanti dia keluar di sini dia kan butuh kontrakan baru. Tempat Jadi, baru. Tempat baru. Jadi dia dananya diambil dari mana? Sementara masih ada bantuan dari pemerintah belum turun gitu. Ibu posisinya saat di rumah yang lama ini jualan atau usaha atau apa Ibu? Ibu di samping ibu bertani, Bertani. jualan dia juga anak ibu. Yang satu kakak itu dia jualan. Jualan. Saat Jualan. ini nggak bisa Nggak bisa, lumpuh total. penghasilan nggak ada sama sekali. Nggak ada sama Udah sekali. 1 minggu ini ya Udah Bu? 1 minggu ini. Malah padi ibu yang mau dipanen, habis semua panennya mau habis 1 minggu lagi lah. Oh, Habis semua tanam ibu ada ladang, habis semua hasilnya. udah tinggal 1 minggu lagi padinya habis semua. Mau panen, ya, habis di bawah air. Harusnya itu udah jadi Harusnya itu dana udah- baru ya Bu? Iya. Baik, baik. Bu, terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat semua di sini sama keluarga. Terima kasih. Mohon maaf menunggu sebentar ya Bu ya. Ya, itulah Elvira salah satu cerita dari pengungsi yang ada di lokasi pengungsian. Memang lokasi pengungsiannya bisa dikatakan jika saya bandingkan dengan lokasi lain di seumpama di Tanah Datar ataupun beberapa negara lain, kondisi pengungsian di SDN 08 Bukit Batabuah ini memang bisa dikatakan cukup baik karena mereka tinggal di dalam bangunan yang permanen dan mendapatkan alas tidur yang bisa dikatakan cukup nyaman. Hanya saja tadi saya juga sempat berbincang dengan tim kesehatan yang ada atau posko kesehatan yang ada di sini. Memasuki hampir waktu 1 minggu ini sudah ada banyak keluhan-keluhan dari pengungsi berkaitan dengan kesehatan, terutama mengenai kondisi diare, batuk-batuk dan juga asam lambung. Di mana memang kita mengetahui atau berdasarkan data dari posko kesehatan setempat, jumlah laporan mengenai kondisi kesehatan yang mengeluh mengenai kesehatannya dari hari pertama setelah pengungsian yang dibuka ini terus meningkat. Per hari ini tim posko kesehatan mencatat ada 47 laporan warga ataupun pengungsi yang mengadu ke posko kesehatan dengan berbagai keluhan. Berkaitan dengan juga proses pencarian, Elvira, kalau bisa saya informasikan juga, di Kabupaten Datar saat ini masih terdata menjadi lokasi yang paling banyak korban hilang yang belum ditemukan, di mana ada 13 orang lagi di Kabupaten Tanah Datar yang masih dalam proses pencarian. Sementara itu, tim gabungan berencana akan memperluas daerah pencarian karena berdasarkan informasi dari pihak tim pencari atau tim gabungan pencari ini sempat menemukan ada total 4 jenazah yang terbawa hingga ke Provinsi Riau. Dari 4 jenazah, 1 diantaranya sudah teridentifikasi. Dia adalah warga dari Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sementara demikian, Elvira. Baik, Edo langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terima kasih update informasi Anda.